Boleh gak sih, Ustaz? Mertua itu jadi bahan pertimbangan kita dalam memilih jodoh istri. Ya. Kayaknya gua gak bakal bisa nih sama mertua yang kayak begini. Kita jadi udah deh, gak usah menikah gitu misalnya. Karakter mertua dengan karakter anak kan boleh dibilang bisa mirip, bisa tidak. Iya. Tapi kita juga harus memahami bahwa kita nih kalau menikah udah tidak hidup hanya berdua dengan istri, tidak hanya hidup berdua dengan suami, tapi kita hidup bersama-sama. Hidup bersama itu bukan berarti ya bersama dalam satu rumah, tapi bersama dalam kehidupan. Mertua di sana, mantu di sini, itu juga kebersamaan. Yang satu waktu, satu hari pasti akan ada pertemuan. Entah mertua yang datang atau kita yang datang. Nah, melihat karakter mertua dengan segala macam sifatnya, kira-kira kita udah kuat belum tuh kalau nerima mertua model yang begitu, yang cerewet, yang bawel, yang kepo, yang pengen tahu, yang suka intervensi, bahkan kadang-kadang suka nyeritain ya menantunya dan lain sebagainya. Tapi ya tetap jangan pernah ada kebencian pada mertua, karena gimana juga dia yang melahirkan istri kita atau suami kita, jasanya besar dalam kehidupan kita. Tanpa adanya dia, kita nggak pernah bisa bersama dengan istri kita hari ini atau suami kita hari ini. Iya. Mungkin akan terjadi perselisihan kalau memang tinggalnya serumah ya. Itu kemungkinan besar perselisihan pasti ada. Jadi apakah memang lebih aman begitu kita menikah, pisah rumah sama orang tua atau mertua kita? Kalau dibilang seperti itu ya enggak juga. Enggak juga ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tinggal bersama mertua sampai akhir hayat hidupnya tetap bahagia, tetap rukun. Tapi ada yang tidak pernah bersama bahkan dengan mertua, tapi kok dengan mertua ada jarak, kok seperti ada percikan permusuhan, kok merasa kayak nggak nyaman kalau datang atau didatengin. Nah ini kan berarti bukan soal bersama atau tidak serumah atau tidak serumah, tapi bagaimana kita menyikapi ya peran kita sebagai menantu dan peran kita melihat mertua kita itu. Nah, kalau kita memandangnya bahwa nggak nyaman nih bini gue selalu diatur, diarahkan, atau suami gue tuh kayak nggak bisa bebas dari cengkraman gitu takut banget, anak mami banget. Ya sudah, akhirnya kita menempelkan image kepada mertua bahwa mertua itu tadi kejam, jahat, ya tidak punya rasa cinta kepada menantu karena dianggapnya menantu tidak punya kebebasan untuk mengatur kehidupannya bersama dengan istri atau suaminya. Iya. Ada yang sudah suami istri karena tinggalnya bareng gitu, mau pergi aja juga harus minta izin dulu dan membuat si istri dan si suami jadi merasa tidak nyaman. Kok kenapa harus minta izin dulu? Ini udah rumah tangga gitu, Ustaz. Ya. Nah, disinilah pentingnya memang kita menyesuaikan. Saya bersama dengan orang tua, artinya mertuanya April orang tua saya. Nah, saya selalu mengatakan bahwa walaupun kita sudah berkeluarga, ya saya sudah menjadi suami, kamu sudah menjadi istri, tapi di rumah ini kan ada orang tua saya. Yang saya juga harus memberikan penghormatan, respect, baik berangkat maupun pergi. Begitu juga dengan dia sebagai seorang istri, bahwa mertua itu juga perlu dihormati. Ada istilah kulonuwun, walaupun diajak belum tentu ngikut. Tapi berapa banyak yang gak diajak ternyata udah nyusul duluan. Benar, Artinya mertua, orang tua kadangkala butuh basa-basi. Paling nggak lo ngomong gitu. Belum tentu dia ikut, tapi dengan memberikan penghormatan, saya berangkat dulu ya, mah atau pah atau ayah atau emak, atau mau ikut nggak? Kalau mau ikut, ayo ditungguin. Belum tentu, karena buat apa gue ikut, toh gue juga nggak akan ganggu apa yang menjadi rutinitas mantu misalnya. Misalnya mau pergi, mak, mau ikut gak? Kalau mau, biar ayah tinggalin.